Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulih ahli sidqi wal wafa imamul atqiya wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah perkenankan kembali perjumpaan kita dalam ta'lim yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan ridha, dan alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan begitu banyak kesempurnaan, kenikmatan, panjang umur. Dan alhamdulillah Allah berikan juga kita nikmat mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum kita memulai ta'lim kita bersama-sama kita baca Al-Qur'an. Yang pertama kita niatkan guna kemantapan iman Islam kita kepada Allah. Yang kedua kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan ampunan, memberikan maaf kepada kita atas kesalahan baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Begitu juga ampunan yang kita tunjukkan mudah-mudahan Allah berikan kepada para orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga Allah berikan ampunan kepada mereka, menjadikan kuburan mereka Allah budaya yang jannah. Berikan yang dari yang memberikan soleh al-akhirat dengan sobat. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bila yang syaitan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا
Wah itu dari hari ini. Walaupun fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum
kalau berhenti di situ alai jadi panjang ya. Karena jadi matli ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 5 matli terserah ya. Alai boleh 2 alai wa khairun minan nam 2 4 boleh juga lebih as-salatu khairun minan nam boleh juga itu matli ya, dibaca panjang tapi agak lunak. Alai ciri matli itu alaika itu terakhir apa? Ya. Sebelum terakhir itu ada yang mati atau mau mati. Ya, dia mati pokoknya alaika. Ya, ketemu dengan sebelumnya tapi baris paham. Ya, jadi wong mati atau yang mati ketemu yang berbaris paham maka itu adalah dengan catatan dia berada posisinya di huruf kedua sebelum terakhir. Huruf terakhirnya kam. Ya, dia berada di posisi minan huruf terakhirnya nih. Ya, huruf keduanya wawu berbaris. Sebelum wawu berbaris, mohon berbaris fathah. Jadi kalau berhenti di alaika dibaca walaula fadlullahi alaik. Ayo. Kalau nyambung kalau usah dipanjangin. Bukan makna kalau nyambung. Walaula fadlullahi alaika rahmatuh. Jadi kalau nyambung alaika warahmatuhu, alaika enggak usah panjang, enggak jadi makhluk. Kalau berhenti di situ jadi makhluk. Warahmatuhu, hu-nya adalah maksilah. Itu ada mim bertasydid dari umur. Jangan terburu-buru di hurufnya. Dan dapat dilakukan sampai ingin akan dilakukan. Jangan terburu-buru. Nah, disitulah hamba ada huruf ta. Huruf ta ketemu kok sejenis. Itu pertama silai sumpah. Itu pertama silai. Jadi toknya ada tasdidnya. Ada taknya ada tasdidnya. Kenapa toknya ada tasdidnya? Itu menandakan sumpah. Tak kok. Jadi langsung berkok aja. Tadi ada itu diinfokan memasukkan taknya dimasukkan ke kok di atas jenis tak tidak ada perbedaan. Lahan mato bukan lahan mata atau tato. Jadi sebenarnya lahan mato atau kok lahan mato ibadah. Nah, ibadah itu atau bihi dan ada dalam satu kalimat. Jadi matodip mutasi memiliki durasi 5 detik. Ibadah ayo. Ibadah tanwin terbit. Itu diguna dimasukkan tanwin terbit sambil diguna ternyata dilakukan. Di mana dilakukannya ini? Karena mim salah satu huruf guna. Ya, ada berapa huruf guna? Nah, ya mim wawu lam oh. Ya, setiap yang mati atau huruf yang bertanwin atau dikenal itu maka digunakan. Kecuali lam dan roh dilakukan. Ya, jadi lahanna qa'ifatun minhum
itu ada 60 izhar. Ha, kemudian alif, kemudian ain, kemudian ho, kemudian lagi ha dan ho, z. Itu ada 6. Kalau untuk nanti ketemu 6 itu berarti izhar. Maksudnya izhar dan apa yang jelas? Mungkin dibaca jelas. Ya, matinya dibaca jelas. Minhum lahammat ta'ifan minhum. Minhum di situ ada nanti aneh. Kita cari ini boleh baca jelas. Ya, bukan disamakan, dibaca jelas. Itu ada mati kemudian ikom diguna ya ikom diguna maunya digungkan ya dia itu diguna dilakukan artinya ditahan ditekan digunakan di situ dilakukan ayyuhillu di situ ada tanda qoblak dan akhir artinya hukum berarti kedudukan wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yudillu wa ma ma'nya matobi yudillu matobi illa matobi kemudian dalam kalimat yang terpisah majalis konfasil yang boleh 2, boleh 4, boleh 5 illa majalis konfasil anfusahum antum itu fahir disamakan namanya enggak izhar tapi sama anfusahum ayo kemudian anfusahum di situ ada mengganti tempat izhar syafaqi wa ma yakununaka min syai'in wa ma matobi yakuru matobi min mati tamshin ikra min syai'in ayo syai'in takdir bukan tuh madlin ya madlin syai'in sebenarnya tak panjang tapi karena madlin dibaca jadi panjang boleh 2 boleh 4 boleh 5 gitu silakan aja ya kan ingat madlin tuh huruf terakhirnya apa hamzah sebelum huruf terakhir huruf ya bersukun atau waw bersukun sebelum huruf terakhir ada huruf ya atau waw bersukun ketemu dengan huruf sebelumnya berbaris fathah. Huruf sebelumnya apa tuh? Shin berbaris fathah. Jadi madlin. Min syai'. Ayo. Huruf hamzah yang aku ibadah. Hamzah harus sukun jadi a. A i u ba. A min syai'. Ayo. Di situ ada qaf, lam dan alif. Artinya ada waqfu bukan hukum di situ dibutuhkan. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa anzalallahu langsung dibaca tertib. 'Alaikal kitab alaikal alkitab kalimatnya adalah kita tanya makobi wal hikmata kitabnya adalah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam makobi lam dengan kemudah izhar takun ta'in wa kana qawlullah wa kana
dibaca nama lewat kita setiap huruf yang berbaris fathahnya. Kalau kita baca pokok terakhir di situ, berhenti di situ, maka dibaca lewat kita muslimah jadi muslimah, mukminah jadi mukminat, azimah azimah. Setiap huruf yang berbaris fathahnya kalau kita baca berhenti di situ jadi banyak. Nama hukumnya lewat kita tanwin. La khayra fi katsirin min najwahum la matobi fi katsirin fi matobi kasi matobi katsirin. Nah katsirin itu ada tanwin tanwin idgham bi gunnah, dibaca idgham bi gunnah, digunakan diidghamkan ya, kasrah lainnya diidghamkan ke mim dan di mimnya digunakan dilakukan fi katsirin min najwahum min mati kemudian idgham bi nah juga karena huruf idgham itu ada berapa? Jadi ya mim mau lam ra non ketemu ya itu guna non ketemu min itu guna min najwahum ayo najwahum najwa jim tersebut apa najwahum wa maqabi hum di situ ada mim nanti ketemu alif illa maqabi man amara bi sadaqah man nanti kembali illa amara bi sadaqatin aw ma'ruf bi sadaqatin itu tanwin kembali aw ma'rufin ma'rufnya maqabi fil itu tanwin kembali aw islahin tanwin terubah ya telah atau tanwin terubah mati atau tanwin terubah ini dibacain ikhlas ada mimpi itu artinya tanwin terubah itu artinya apa? Pengganti ya. Jadi dibuang satu fathahnya, satu barisnya diganti tanwin. Itu namanya tanwin ikhlas. Au islahin bainan nas au islahin. Ada mimpi di situ. Au islahin bainan nas ayo. Bainan nas bainan di situ anas alifannya alif lam syah, di situ ada nun bertasydid dan dihubung kalau waqaf di situ jadi mata arif disukun di situ kalau kita waqaf di situ. Ulangi lagi ya. Illa man amara bi shadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kemudian wa may yaf'al dzalika ibtigha wa may mati terlihat iqamihunna jangan terburu-buru diikomkan dan tidak digunakan wa may yaf'al dzalika langsung masuk ke bab disebut Allah dzalika bertiqo bertiqo dzalika bertiqo
Mardotillah, mardobi Tanzul Allah dibaca tipis. Mardotillah. Ayo. Fasawfa fihi ajran 'azimah. Fasawfa nukti di mardobi. Ingat nukti di situ hamzah bukan ain. Salah. Ubat dua dari sini. Huruf halqi dari bawah. Ubat. Ubat di atas. Ubat di bawah. Fasawfa fihi ajran 'azimah. Ayo. Ajron. Baik. Ain tidak boleh sama dengan lihat tanwinnya. Ajron. Azimah jadi panjang. Azimah karena dua kita jadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum ay yudilluk. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Wa ma yakunaka min syai'. Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi wa rahmatuh.
tidak karunia, dan sekiranya bukan karena karunia Allah kepada kamu ya Muhammad. Maksudnya apa nih? Sekiranya bukan karena karunia Allah kepada kamu ya Muhammad. Tafsirnya itu bi'ilmika ma hum alaihi bil wahyi. Bi'ilmika diberitahukan yang Nabi Muhammad dengan wahyu terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh kaumnya Tu'mah bin Ubaid. Ayat ini masih bercerita tentang seorang Madinah namanya Tu'mah bin Ubaid dari Bani Zofar, orang Madinah yang mencuri batu besi milik tetangga, kemudian dititipin ke orang Yahudi dan kemudian berbalik untuk orang Yahudi yang kafir. Di ayat ini Allah katakan walau la fadlullahi, kalau bukan karena informasi dari Allah melalui wahyu kepada engkau itu yang disebut mengetahui. Jadi diberitahukan Nabi Muhammad tentang bahwasanya umat yang berdosa bukan Yahudi, diberitahukan Nabi Muhammad oleh Allah melalui wahyu itu. Karunia. Walau la fadlullah alaihi wa kami maksudnya dirinya Nabi Muhammad adalah keluar dari wahyu bahwasanya yang salah itu. Jadi itu dari wahyu disebut karunia. Warahmatuhu, dan kalau bukan rahmatnya juga, apa yang dimaksud rahmat? Bitanbihika ala haqi, itu diberi peringatan Nabi Muhammad itu ala haq, terhadap yang benar. Nabi Muhammad diingatkan yang benar itu begini. Ya. Rasulullah diturunkan wahyu, diberitahu bahwa umat yang salah disebut sekali. Kemudian dan Rasulullah diingatkan oleh Allah, disuruh istighfar di ayat kemarin, karena hampir-hampir syahwatnya condong kepada kebatilan, hampir-hampir syahwatnya condong kepada Tuhan yang benar. Sehingga turun wahyu, turun karunia Allah. Maka diingatkan Rasulullah sehingga disuruh istighfar kemarin baik sebelumnya. Jadi orang kalau punya kesadaran sehingga juga untuk taubat dan hanya rahmat Allah ada pada diri. Kemudian arti selanjutnya awil makna atau arti yang lain daripada rahmat. Laula inna Allah khassaka bil fadli wal quwwah wa bil rahmati wa bil rizq. Makna walaula fadlullah alaika wa rahmatuhu bisa juga tafsir Imam Nawawi mengatakan laula anna Allah khassaka bil fadli wa bil quwwah. Yang dimaksud dengan fadl karunia itu adalah Nabi. Statusnya Nabi Muhammad sebagai nabi itu karunia. Yang dimaksud dengan rahmat itu wahiyal ismah. Ismah itu adalah penjagaan Allah kepada Nabi dari berbuat dosa. Walau la fadlullah, kalau bukan karena seorang Nabi yang membaturkan wahyu. Dan kalau bukan rahmatnya, maksudnya kalau bukan karena engkau dijaga oleh Allah, dijaganya Nabi itu dari berbuat dosa, itu adalah Nabi saat itu statusnya diberikan wahyu mengabarkan tentang siapa yang benar. Yang kedua, Nabi dilindungi dari berbuat salah. Hampir-hampir syahwatnya memutuskan terhadap yang salah bahwasanya benar, padahal yang salah itu salah, itu salah. Pelajarannya banyak sekali. Kemudian selanjutnya, lahammat ta'ifatu minhum ayyudillu. Lahammat sungguh hamma
Ham itu punya keinginan. Ta'ifah sekelompok bingung dari mereka. Kelompok mereka itu adalah kaumnya Tuhan dari Bani Zofar. Di Madinah itu terhadap Bani-Bani. Jadi Bani-Bani di antara Bani Zofar. Bani Zofar ini kaumnya Tuhan itu. Sekiranya niscaya kelompok dari orang Tuhan itu ayu itu akan diusahakan. Kiranya bukan karunia Allah dan rahmat Allah, niscaya mereka semua itu akan diusahakan. Misalnya apa? Yaitu Rasulullah memutuskan untuk tidak bersama yang bersalah orang Yahudi. Kenapa? Karena ada pengaruh-pengaruh. Kaumnya itu membela Tuhan. Ada kebanggaan etnis, ada kebanggaan suku, juga advokasi. Dan Tuhan itu khawatir kalau dia tertuduh sebagai pengganti, maka yang pada dia. Maka dia rasa habis-habisnya. Padahal kaumnya tahu yang mencuri itu Tuhan. Kaumnya tahu yang mencuri itu usaha dengan tulisan, dengan logika, dengan yang menggunakan Rasul, sehingga Rasul nama ayat dan semua dari mereka yang menyesatkan bangun nih. Dalam tafsirnya itu la dan qaimatu min qawmikum. Sungguh kaum Tuhan itu berkehendak ayyul uka fil hukmil batil, yaitu melempar kau, menjerumuskan kau di dalam keputusan hukum yang batil. Itu makna yudiluk. Hampir kaum Tuhan itu menjerumuskan Nabi Muhammad kepada keputusan yang batil, yaitu memutuskan Tuhan tidak bersalah. Wadhalika li'anna qawma Tuhan qur'amahum annahu sadiq. Sebenarnya kalau Tuhan itu mengetahui bahwa Tuhan itu mencuri. Kalau dia sendiri tahu bahwa Tuhan itu mencuri, cuma saat Nabi kemudian mereka minta kepada Nabi ayyadila'anhu untuk memenangkan Tuhan, wayabrohu anisariqah, dan membebaskan Tuhan dari mencuri. Yang satu tilka sarqa ila Yahud, dan menasabkan orang Yahudi. Jadi kalau itu menggalakkan Yahud di pengadilan bisa, saya Tuhan tidak bersalah. Nah itu bentuk kalimat ayyudinu, hampir-hampir Tuhan mengisahkan Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah SAW dan rahmat Allah dilindungi dari perbuatan salah. Karena apabila Allah karunia diberitahukan Rasulullah tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Karena Nabi dijaga dari perbuatan salah. Kemudian wa ma yudilluna illa dan mereka tidak menyesatkan melainkan hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Artinya memutar fakta kebenaran itu hakikatnya adalah menjerumuskan mereka sendiri. Perbuatan zalim menempatkan kesalahan kepada orang lain, itu hakikat kepada Allah, justru menyesatkan diri mereka sendiri. Kezaliman itu berulang kepada diri mereka sendiri. Ya, jadi maksudnya gitu. Dan Tuhan dan kaum yang ingin memindahkan kesalahan kepada orang lain. Itu zalim. Dan menempatkan sesuatu kepada tempat. Jadi perkara sebenarnya itu, perkara sebenarnya bahwa saya salah, ingin ditempatkan kepada orang lain, diposisikan kesalahan itu kepada orang lain. Itu disebut adalah perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim itu adalah kepada orang yang sendiri. Itu disebut dengan wa ma yudilluna illa anfusahum. Makanya dalam tafsirnya bisa bagi ta'ala menjim ala isri wal bukan wa syahadat mukhlisuri wal bukan, disebabkan mereka saling bantu terhadap perbuatan dosa dan kerusuhan. Tuhan dan kaumnya tolong dalam perbuatan dosa. Ada sumpah palsu, ada janji palsu di situ. Syahadat uzur itu kesaksian palsu.
Mereka sambil bersaksi bahwasanya saat Istiqomah tidak bersalah. Dia dapat wal buhtan dan menuduh kebohongan itu kepada orang lain. Wa ma yadurunaka min syai', dan mereka sama sekali tidak memberikan mudarat kepada engkau yang Muhammad bin syai' sedikit pun, tidak bisa mencelakakan kepada Rasulullah sedikit pun. Dan selanjutnya, wa anzalallahu 'alaika kitab, dan dia menurunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah itu ilmu syar'i, ilmu syariat. Jadi Nabi menurunkan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu tentang syariat, bagaimana memutuskan sebuah perkara berdasarkan syariat. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dialah Allah yang mengajarkan kepada engkau yang Muhammad ma lam takun ta'lam, sesuatu yang kau sama sekali belum pernah diajarkan, belum mengerti. Min umuri din, urusan agama, wa asraril kitab, rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran, wal hikmah, tentang hikmah, wa akhbarul awwalin, berita-berita orang-orang terdahulu, wa ilmul munafiqin, siasat orang munafik, budaya orang munafik, makar rencana jahat orang munafik, orang kafir, tentang rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran, hikmah, ilmu syariat, semua diajarkan Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan wa'allamaka ma lam ta'lam. Wa kana fadlullah 'alaika 'azim, dan adalah karunia Allah pada engkau yang besar. Di ayat ini sekalian, yang pertama, Allah ingin menyimpulkan kisah kemarin-kemarin di atas, bahwa kejadian terharam antara tertuduh orang Yahudi, antara yang dituduh umat dan tertuduh orang Yahudi, diabadikan dalam Al-Quran dalam kisah surat An-Nisa. Dan kemudian mereka semua diseret ke dalam pengadilan kami. Nabi sebagai hakim ditunjuk oleh kaum umat sendiri, karena Nabi saat itu di Madinah itu sudah sebagai pemimpin, Amirul Mukminin. Ayat ini turun di Madinah, yang saat itu orang-orang itu sudah berjalan dengan baik, tamis, sudah sempurna, agama sudah sempurna, Nabi sudah punya kekuasaan, sudah sempurna pemerintahan saat itu di Madinah, dan sudah ada perjanjian antara Yahudi dan kaum Muslim di dalam Madinah. Jadi Rasulullah punya wilayah teritorial, tidak agama saat itu bisa dijalankan, syariat agama dijalankan di Madinah saat itu. Jika orang yang membuat salah langsung dibawa ke hakim Rasulullah, dihakimi langsung pada Nabi. Maka terjadilah kejadian seperti ini. Ada orang mencuri, dan orang Madinah namanya Umar bin Baik. Ketahuan orang yang barangnya dicuri, kok ada tetangga. Dalam riwayat pamannya sendiri, tetangga pamannya sendiri, barangnya baju besi. Ketahuan. Biasanya tidak ada jejak jahat. Ternyata apa? Terburu dia ke bawah barang, dimasuki dalam karung terigu, dan karung terigu itu masih ada terigu, terburu di bawah. Nah, jajaran terigunya itu yang membuat jejak kita terigu. Di mana barang ada? Ditelusuri itu terigunya, ternyata berakhir di rumah orang itu. Dan orang ini ketahui ada barang gue nggak di sini? Ada nih. Nah ini berarti kau curi, ibarat nanti berarti ya curi. Maka kembali kami, tuh maka silat kita. Saya itu ada saya nanti. Kalau barang ini ada barang ini berarti yang curi berbalik waktu. Akhirnya sampai kepada kita itu pada kamu. Kau tidak tahu kalau main melalui, kau tidak tahu. Maka kemudian mereka bersepakat untuk tinggal di meja pengadilan Nabi. Karena kau itu pandai silat bina. Kenapa tidak ada bukti itu mati? Tidak ada sebab itu ada di tangan orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah hampir memutuskan perkara itu, dibebaskan itu dan tuduhan mencuri, dan jatuhkan keputusan pencurian itu kepada orang Yahudi.
dosanya yang salah pada orang tua. Ayat sebelumnya. Turunnya ayat itu disimpulkan ayat kita bahas walau la kalau bukan karena karunia Allah kepada kamu. Itu diturunkan ya wahyu memberikan tahu bahwasanya Allah Maha warahmatullahi dan kebenaran Allah yaitu dijaganya dipeliharanya Rasulullah dari perbuatan salah. Ayyuhilluka mereka artinya fakta ini terbalik yang salah dari benar yang ada di sana. Ayyuhilluka hampir Rasulullah memutuskan perkara. Tapi kata Allah, wa ma yudilluka illa anfusahum. Sesungguhnya menempatkan kesalahan pada orang lain itulah perbuatan kesalahan sesungguhnya. Yang tidak menempah pada orang lain justru menimpa pada orang yang menempatkan kesalahan pada orang lain. Dan itu perbuatan zolim dan sejahatnya zolim. Terus ayat selanjutnya, wa anzalallahu alaika kitab wal hikmah. Jadi Allah akan selalu menurunkan kitab wal hikmah dan hikmah keputusan hukum. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam dan jaminan Allah akan mengajarkan kepada kau yang Muhammad sesuatu yang tiba semua berita tidak Nabi itu adalah wahyu. Wa 'allamaka ma lam ta'lam dan Allah mengajarkan kepada kau ya Rasulullah sesuatu yang kau tidak ketahui. Maksudnya yang tidak diturunkan oleh Al-Quran, yang tidak diturunkan oleh Al-Quran Allah akan ajarkan melalui hikmah itu. Makanya bukan sepakat semua bulan. Nah, semua yang mengucapkan Nabi, semua yang dikerjakan Nabi, bahkan diamnya Nabi, itu adalah wahyu. Itu adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa dan Rasul tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Dia wahyu Tuhan. Malaikat ada itu wahyu yang diwahyukan. Semua ucapan Nabi itu adalah wahyu. Kalau ada orang menentang, kalau ada orang menentang, apa yang ada dalam solusi berarti menentang wahyu. Dan tidak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat yang pertama. Selanjutnya, la khairu fi katsirin min najwahum. La khairu tidak ada kebaikan fi katsirin dari kebanyakan min najwahum dari bisikan-bisikan rahasia mereka. Najwa itu bisikan rahasia, ucapan-ucapan mengandung rahasia diam-diam. Illa kecuali mana orang-orang yang berbisik-bisik apa misalnya untuk memerintahkan orang lain bersoal baru ada kebaikan. Ma'rufin atau orang-orang yang berbicara secara rahasia dalam rangka perbuatan ma'ruf. Islahi bainan nas atau orang-orang yang berbisik-bisik bicara diam-diam dalam rangka islahi bainan nas untuk memperbaiki orang lain. Islah bainan nas. Terus selanjutnya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, barang siapa yang menjalankan itu semua letak yang baik, dia berbisik-bisik dalam rangka selatan, dia berbisik-bisik dalam rangka berbuat ma'ruf, dia berbisik-bisik dalam rangka memperbaiki orang yang berbuat salah. Kalau dikerjakan itu semua ibtigha'a mardhatillah karena mencari ridha Allah, sauban bihi ajran 'azima, maka Allah akan berikan balasan kepada mereka dan balasan yang besar. Ayat ini yang masuk berbisik-bisik kronologinya masih ayat kita umat. Jadi itu dari kaulnya itu di pengadilan Nabi ada sebuah riwayat. Ya, mereka itu bersekongkol, berbisik-bisik bagaimana mengatur siasat agar hukuman tidak jatuh pada tubuh. Ada di kronologinya begitu. Di pengadilan Nabi itu mereka berbisik-bisik bersepakat. Ibarat seorang lawyer pengacara klien kan ada kalau itu bosnya ya terus strategis gimana agar hukuman itu berbalik kepada yang diinginkan. Gimana cara
Mereka berbisik-bisik dalam rangka kebaikan. Mereka bersekongkol sepakat bukan dalam kebaikan. Maka itu hukumnya haram. Kecuali seseorang ngobrol diam dan memerintah orang lain untuk bersedekah atau pembicaraan yang terkait dengan sedekah atau berbisik-bisik berkenaan dengan amar ma'ruf perbuatan yang baik. Dia boleh berbisik-bisik berkenaan dengan Islam yang baik. Di bulan itu begitu dia tidak ada usaha, tidak ada RT RW, gimana tadi pencerahan, gimana dia boleh berbisik-bisik. Tapi kalau kita mau berbisik-bisik 2 orang 3 orang dalam artian tiba, dalam artian bersekongkol untuk tidak berbuat yang tidak baik, bukan ajaran untuk amar ma'ruf, bukan untuk memperbaiki orang yang sedang berbuat salah, berbisik-bisik untuk mau menjadi haram. Ada hadis Nabi itu bahwa orang yang berbicara, pembicaraan 2 orang yang berbisik-bisik, yang satunya itu tidak berbicara, maka itu dosa. Jadi kita harus berdiam, kemudian kita satu diskusi, yang satu tersinggung. Nah, kita ngomongnya itu dosa. Ngomongnya itu dosa karena ini kita ada juga yang kita minta maaf, baru itu ketika ngobrol tiba-tiba kita berdua yang dia tersinggung masih itu dosa 2 orang itu dosa sekalipun tidak ada apa-apa. Kecuali itu minta maaf, adabnya itu minta maaf. Maaf ya, maaf sebentar, baru dosa. Nah, ayat ini la khairu fi katsirin min al-juhd illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, ucapan-ucapan rahasia, bisik-bisik rahasia yang mereka lakukan orang dari kaumnya, kecuali orang-orang yang berbisik-bisik omongannya dalam rangka berbuat sedekah, aw ma'rufin atau dalam rangka baik, atau dalam rangka Islam membaikan nas, mereka berbisik-bisik omong-omongan itu diam-diam dalam rangka memperbaiki kesalahan dan Islam kebaikan itu. Terus itu semua pun harus dilakukan mencari itu seperti orang yang kayak begitu, seperti ajur nanti Allah akan berikan balasannya besar. Itu saja. Nah, makanya di sini ada hadis Nabi, ya, bahwa dalam masalah tidak ada seseorang berbicara, kemudian yang 2 itu berbisik-bisik. Tidak seseorang sedang bertiga, yang 2 itu berbisik-bisik, yang 1 tersebut melainkan orang yang berbisik-bisik berdosa. Sekalipun bisik-bisikan itu omongan dia itu tidak ada kaitan dengan orang yang lain. Enggak, kalau saya tersinggung gitu, nah itu apa sih? Kecuali dia tidak tahu. Ngomong berarti ada omongan yang dia tidak boleh tahu, tapi minta maaf. Kita langsung sendiri ada yang kita bertahap sampai kita lagi sekian orang tak boleh kita ngomong bermaaf yang satu tersinggung. Kenapa? Ini dia karena kita sama menjaga seseorang perasaan yang sampai lupa. Agama kita sangat menjaga orang lain jangan sampai sakit hati. Dari kita ngomong perilaku sikap, maka segala sesuatu harus kita tahu. Nah, itu buat sekalian ayat yang terakhir kita baca. Ya, kita simpulkan. Yang pertama, simpulan. Sekalian. Jadi Rasulullah SAW dengan sepanjang ini dari sampai yang juratan tidak pernah melepas dari repot untuk membawa hanya karena ya karena Rasulullah selalu dituntutkan Rasulullah SAW pernah digodaikan oleh setan, ya kan? Karena tidak turun beberapa lama sehingga dia balik
kita itu dalam surah Sofat. Akhirnya saya paham Rasulullah SAW. Kalau belum 12 yang amat, Allah berkata, umat kalau sudah menunggu berita-berita dari langit, ya udah buat aja ya sendiri. Buat aja ya sendiri. Boleh berita dari Allah. Maka kemudian saat itu turun ayat Qul innama ana rasulun anda katanya aku ini manusia dan aku diberikan buat kepada maka terlihat ilmu aku tidak akan mengikuti kecuali apa yang mau diuji padaku. Rasul sampai ke saya aku tidak akan pernah mengikuti kecuali apa yang aku mau. Jadi semua apa yang diomongkan Nabi itu semua yang apa yang disampaikan Rasulullah itu Rasulullah kadang-kadang. Kalau itu diturunkan Rasulullah tidak masalah. Jadi opini. Tapi kalau itu wahyu disampaikan oleh ada di Jibril, ada di Intinya begini, sampai satu. Kalau tidak disampaikan oleh Nabi jadi Rasulullah selalu senantiasa mendapatkan warahmatullahi artinya Rasulullah dijaga dari Islam. Itu lagi 12 jadi apa? Kalau dari bawah dua, jadi sejak ada di bukan dua sampai sejak ada. Jadi yang bawa mobil dua, jadi itu itu yang namanya makar dua. Rasulullah pernah tidak hijrah ke Madinah. Ini 300 dari keluarganya. Itu Rasulullah itu nggak ditemukan. Tapi ada seorang kafir Quraisy namanya Burausa. Burausa itu menemukan jejak Nabi dengan mudah dan bebas. Menemukan jejak Nabi ketika Rasulullah SAW apa namanya ketemu mau diterkam, mau dibawa pulang orang. Lalu pas dekat Nabi itu curok namanya orang Quraisy curok. Itu budaknya terdelap jatuh. Dibangun lagi, pas mau deketin Nabi budaknya jatuh. Dia bangun lagi, mau deketin Nabi jatuh. Apa ini mustahil jatuh. Akhirnya Nabi selamat tidak kembali. Nah, jadi 25 Rasulullah SAW pernah dua saja. Orang yang paksa. Rasulullah tiba-tiba pedang dari leher. Berusak. Gila ya. Apa itu? Muhammad, siapa yang bisa berdiri mereka? Maka saat itu Rasulullah Allah yang akan hidup. Tiba-tiba Rasulullah komentar dan pedang jatuh. Dan diambil pedang itu dan berbalik ditaklukkan wilayah Quraisy. Siapa yang akan hidup kamu? Tidak bisa jawab. Jadi Nabi tiba-tiba kafir lainnya. Dilindungi oleh Allah sebenarnya. Karena pertanyaan siapa yang akan melindungi yang pertama Allah yang akan melindungi tiba-tiba 25 jika ada dari Bani Maksud seperti lagi dari Bani Maksud ketika Rasulullah dari orang lainnya maka saat itu Rasulullah sedang sujud dan diambil batu besar dan akan dilempar pada Nabi tapi sedang tadi dilempar batu jadi ambil pasal yang tadi mengasan tidak bisa bergerak sampai batu itu tidak bisa dilepas dari semua pun dari maksud tidak bisa dilepas karena yang kemudian pulang kaumnya dan menceritakan sampai bapak batu ini aku begitu mau melempar bisa begitu sampai kaumnya juga bisa lepas dan dalam kisah itu sampai tangan dari bapak itu ketika Rasulullah SAW akan kembali nanti di Madinah meminta dia dari kembali nanti terjadi persepakat antara kembali nanti di Madinah itu antara Rasulullah dan mereka akan mendapatkan perlindungan dari Nabi dan kaum muslimin yang akan bayar pajak dia ketika Nabi SAW akan membantu dia
Ada dari kegunaan bagian depan lagi dari Nabi dari atas akan mengumpulkan batu. Kita tahu kita kalau Nabi akan lewat sini, maka dikumpulkan batu di atas sehingga nanti kalau Nabi lewat langsung buyut batu. Ada yang memberikan kepada Rasul. Biasanya ada sebelum Nabi setiap orang sudah siap-siap akan mengumpulkan batu. Kalau Nabi lewat sini, maka Rasul tidak jadi lewat sini. Namanya amal bintang sudah ada di lewat sini. Maka terkait orang Nabi tidak lewat sini. Makanya maksudnya Allah mengatakan Allah diaksikan bahwa Allah akan menjaga Rasulullah dari perbuatan mudorot yang bisa dilakukan Rasul. Sejak kecil sampai dewasa Rasul tidak bisa dimudorotkan. Itu ada yang ini kembali di bawah. Rasul jadi proses orang itu rambutnya ada diambil dan kemudian rambutnya nanti itu dijadikan sarana untuk pukul itu sampai Rasulullah terpada dia dari musik maka mendapatkan kabar dari Jibril bahwa kembalinya itu nanti dan itu dibawa dalam ombak maka Rasulullah diajarkan pada surat Al-Baqarah. Yang kedua, pernah Rasulullah juga hampir tidak cuma makanannya itu tidak. Itu mau dimakan, baru dimakan, udah dimakan, ada racunnya yang Jibril. Maka saat itu bohong dan belum sampai musuh. Jadi tidak, semuanya itu orang mengatakan tentang kejadian-kejadian yang bisa menyelamatkannya orang Rasulullah. Hanya saja cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada harta kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Karena tadi kita alasannya kita kepada umat. Mau mati Rasul tidak umat. Saat dibangkitkan dari umat ingat mati. Rasulullah mau mati dulu. Ya. Nanti tidak berpaling sedikit, lihat pada sholat. Bicara tadi itu, maka waktu pada saat itu Rasulullah. Ketika itu, sahabat mengumumkan yang imam Rasulullah dan Nabi dalam kasih. Maka Rasulullah maka ada para sahabat saat itu yang melihat jendela tadi terbuka. Maka saat itu saya yang sedang selesai sholat itu pengen pulang di sholat ada keinginan dan itu selesai maka saat itu Rasulullah akan dan itu dari bahasa Rasulullah itu ada keterangan nanti itu ada semua sholat yang sholat bertanya dari sholat sunnah. Maka saat itu semua sahabat melihat Rasulullah SAW bergembira, menganggap akan sembuh, mau sembuh, dan sembuh. Tapi tiba-tiba saat itu istri Rasulullah SAW Aisyah menangis, dan Rasulullah karena Rasulullah SAW dan dibacakan dia berpikir dia berpikir aku akan menuju profil kepada Allah akan mati. Maka kemudian Rasul berkata mati dia yang kedua saat ditiup sangkala yang kedua tiup sangkala pertama itu tidak mungkin dari sini biarlah yang terakhir
Sangkal yang kedua, dia manusia itu dibagikan dari kubur. Sebelum manusia dibagikan dari kubur, maka Allah perintahkan dulu kepada malaikat untuk menghidupkan manusia, membangkitkan manusia dari kubur. Maka Rasul dijemput saat itu oleh malaikat Jibril dari tempatnya. Ketika Rasul dijemput oleh malaikat Jibril, pas keluar dari kuburannya, maka Rasul bertanya kepada Jibril, ini apa ini? Jibril, umatku gimana? Umatku gimana? Baru dibagikan. Rasul mengatakan umatku gimana? Jadi pada saat itu Rasulullah tidak pernah hatinya itu tidak pernah mengingat umat. Makanya kita ini dalam Al-Quran tidak boleh yang namanya kecintaan kita kepada istri kita, kecintaan kita kepada harta kita, kecintaan kita kepada diri kita sekalipun melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita lebih cinta kepada diri kita, kepada harta kita, bahkan lebih cinta kepada istri kita, keluarga kita, cinta kita kepada Rasulullah. Itu tadi pertanyaan ini. Dan Nabi Allah Nabi lebih utama terhadap orang lain. Walau dia pusing sekali pun Nabi. Para sahabat itu tak pernah menempatkan cinta mereka itu melebihi cinta kepada Nabi. Kepada orang lain melebihi cinta kepada Nabi. Mereka tak pernah melebihi cinta kepada Nabi. Ini yang kedua. Bahwa ayat ini memberikan pada bahwa kita dalam hidup itu tak boleh mengikuti perasaan orang lain sekaligus sekedar berbisik-bisik melukai orang lain. Ayat yang kedua ini halangan. La kasiro kita jualku. Enggak ada kebaikan. Bisikan rahasia. Enggak. Kecuali bisikan itu mengandung perintah semangat, perintah amanah, atau bisikan itu mengandung untuk Islam, perbaiki orang yang berbuat salah. Ya, itu selebihnya itu dosa. Apalagi mengatakan bahkan nanti hadis ini mungkin sebuah hadis dua orang berbisik-bisik yang satu tersinggung sekali omongannya baik tuh bisik-bisik maka berdosa. Nah inilah sekalian kita bahas mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga semakin menguatkan iman Islam kita. Semoga Allah maafkan kesalahan kita, khilaf kita, Allah jaga kita dari segala macam bahaya, keluarga kita dari segala macam musibah, memberkati kehidupan rumah tangga kita, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti pada kedua orang tuanya, senantiasa menjalankan perintah agamanya, sukses dunia akhiratnya, amin amin ya rabbal alamin. Dunia wala dunia وكل نية صالحة والعقبة النبي صلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بشر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وأجعلنا في بلاد محشورة في ذمته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.